Tuhan, sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sahabat ini kita sudah sampai di dalam parasa pasalnya yang ke-17, Keluaran pasal yang ke-17, di mana orang Israel ini sudah keluar dari tanah Misraim. Pada akhirnya mereka bisa diyakinkan oleh Tuhan melalui perantaraan Mose bahwa memang Tuhanlah yang mengutus Mose untuk membawa dan membebaskan umat Israel dari kerja paksa Farao yang ada di Misraim dan menuntun mereka untuk dibawa ke satu negeri perjanjian yang dimana di sana dikatakan oleh firman Tuhan sendiri bilang, negeri yang akan aku bawa, yang akan aku berikan kepadamu adalah negeri yang berlimpah-limpah, yang berlimpah dari susu dan madunya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita kembali sedikit kepada parasa dalam pasal sebelumnya, di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, setelah Farao membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Misraim. Dalam parasa yang kita baca hari ini kita bisa melihat bahwa tabiat daripada orang Israel ketika mereka dibenturkan kepada persoalan, bukan hanya karena mereka menghadapi musuh. Ketika mereka diperhadapkan kepada sebuah peperangan, mereka ingin kembali ke Misraim. Bukan hanya sekedar itu. Ketika mereka tidak ada air, mereka bersungut dan mereka ingat kepada Misraim. Mereka ingin kembali ke Misraim. Jadi bukan hanya soal karena musuh, karena peperangan. Ketika mereka lapar, ketika mereka tidak ada makanan, mereka bersungut kepada Mose. Mereka bersungut kepada Tuhan. Dan mereka ingin kembali ke Misraim. Mereka teringat katanya di sana bagaimana mereka bisa makan daging dan mereka bisa makan roti dengan puasnya. Sekalipun di sana mereka pun tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi di dalam apa yang saya bacakan tadi, Keluaran 13 ayat yang ke-17 ini unik, saudara. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, ya, pasti saudaraku kita ingin agar supaya kita tiba dengan cepat. Apalagi konteksnya orang Israel sudah keluar dari kesengsaraan, keluar dari perbudakan, keluar dari tanah Misraim, dijanjikan untuk dibawa Tuhan ke negeri yang penuh dengan kelimpahan, di mana di sana mereka akan diberikan segala kenikmatan. Mereka tidak akan lagi hidup di dalam kekurangan. Nah, kalau kita berpikir, saudaraku, dengan logika kita, seharusnya saudara ada jalan yang lebih dekat, harusnya melalui jalan yang dekat saja. Tetapi kenapa, saudaraku, kok Tuhan tidak mau menuntun umat ini melewati melalui jalan yang terbilang dekat? Niscaya, saudaraku, mereka akan tiba mungkin tidak perlu memakan atau membutuhkan waktu 40 tahun. Bisa saja mungkin hanya 40 hari. Tetapi Tuhan, saudaraku, mau bahwa mereka itu berputar melalui padang gurun. Inilah kebenaran yang harus kita petik, yang harus kita renungkan. Karena memang, saudaraku, kadangkala jalan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Jalan Tuhan itu, saudaraku, unik. Dia yang berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Dia juga yang berdaulat atas kehidupan umat Israel. Makanya satu hal yang dia inginkan, yang dia minta kepada orang Israel
ikuti saja tuntunan Tuhan. Karena kita nggak bisa mengerti, saudara. Kita tidak bisa pahami jalan-jalan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita meniru Tuhan, mengikuti Tuhan, kita selalu dibenturkan dengan pergumulan, kita selalu dibenturkan dengan persoalan. Jangan bersungguh seperti orang Israel. Jangan mengeluh kepada Tuhan. Jangan mempersalahkan orang lain dan jangan mempersalahkan keadaan. Tetapi percaya saja kepada Dia. Kita tidak boleh curiga kepada Tuhan, sama seperti orang Israel. Sedikit-sedikit curiga kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak menuntun kita, membawa kita ke suatu negeri yang penuh dengan kelimpahan dari susu dan madu. Rasa-rasanya tidak mungkin. Kok begitu lama? Jangankan soal masalah waktu tempuh. Baru juga keluar dari Misraim, mereka sudah diperhadapkan dengan sebuah pertempuran. Laut Tiberau menghadang mereka di depan, sementara dikelilingi mereka dengan padang gurun. Melewati itu, saudaraku, diperhadapkan lagi dengan pergumulan. Waktu mereka sedang haus, mereka bertemu dengan sumber mata air, tetapi air itu rasanya pahit. Mereka lapar, mereka kehabisan mungkin makanan. Mereka kehausan karena mereka kehabisan air. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga mereka begitu curiga dengan Tuhan. Mereka curiga dengan Mose yang memimpin mereka. Jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Itulah sebabnya, saudaraku, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa jalan Tuhan di dalam kehidupan kita, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita semata-mata untuk mendatangkan kebaikan. Tinggal persoalannya kembali lagi kepada setiap kita. Sejauh mana kita percaya kepada Dia? Sekali lagi, saudaraku, sejauh mana kita percaya kepada Dia? Itu tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Saya kalau belum terlalu kenal mungkin Pak Fani, ketika Pak Fani bawa mobil dengan kecepatan di atas 100 km per jam, saya mungkin, saudaraku, gak akan tenang. Walaupun sudah ngantuk, rasanya gak bisa tidur karena ada was-was. Jangan-jangan orang ini baru belajar bawa mobil. Jangan-jangan orang ini kurang hati-hati. Selalu ada kecurigaan. Sehingga muncul selalu pernyataan jangan-jangan dan jangan-jangan dan jangan-jangan. Sama seperti orang Israel. Tetapi karena saya mengenal Pak Fani itu sudah sekian lama, dan sering kami berpergian kemana-mana. Jadi kalau kami mau pergi ke luar kota waktu Pak Fani bawa mobil, ya saya bisa tidur aja dengan nyenyak. Saya percaya kepada Dia. Tapi kalau kita naik bus misalnya ke luar kota, apalagi drivernya itu, sopirnya itu ugal-ugalan, waduh, kita was-was, saudara. Jadi nggak tenang. Jadi ketakutan, penuh dengan kecemasan. Karena kita nggak mengenal sang sopir itu. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengenal? Tentunya kita harus meluangkan waktu. Kita harus punya waktu di dalam pengenalan dengan pribadi orang itu. Kalau kita jarang ketemu, kita jarang ngobrol, kita jarang komunikasi, kita tidak mungkin bisa mengenal Dia dengan baik. Begitu juga kita dengan Tuhan. Sebelum kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita harus mengenal Dia. Kita harus mengenal pribadinya. Maka itu luangkan waktu, saudara. Kalau kita tidak berani meluangkan
mengenal Tuhan, jangan pernah bermimpi, jangan pernah kita berharap kita bisa mengenal Dia dengan baik. Tetapi kalau kita banyak meluangkan waktu, kita memberikan waktu kita dengan Tuhan, dalam satu hari 24 jam, kita bisa menghabiskan waktu dengan Tuhan itu sampai berjam-jam. Kita banyak merenungkan kasih Tuhan, kita merenungkan perbuatan Tuhan, janji-janji Tuhan. Maka kita akan pasti dibawa kepada pengenalan Dia secara benar, pengenalan Dia secara baik. Sehingga waktu kita mempercayakan hidup kita, diri kita kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi, Besem Adonai Yeshua HaMashiach, kita tidak akan pernah ragu. Dan waktu kita mengikuti tuntunannya, kita mengikuti pimpinannya, kita mengikuti jalannya, sekalipun dibenturkan, diperhadapkan kepada persoalan, pergumulan, tantangan, masalah, kita tidak akan pernah takut dan khawatir. Kita tidak akan pernah curiga dengan Tuhan. Dan selalu bertanya-tanya, jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menuntun umat Israel tidak melalui jalan yang lebih singkat, jalan lebih pendek, tetapi Dia membawa orang Israel ini memutar daripada gurun, pastilah Tuhan punya tujuan. Tidak mungkin Tuhan tidak punya tujuan. Sama dengan kita, saudara. Kalau dari Jakarta menuju ke Bandung, ada orang mungkin pingin melewatinya melalui jalur puncak. Ya. Kalau mau dipikir secara jarak mungkin lebih dekat. Tetapi untuk soal masalah tempuhnya untuk mencapai tujuan mungkin akan jadi lebih lama. Tetapi orang yang melalui jalur puncak untuk ke Bandung, pasti dia memiliki tujuan. Mungkin dia ingin menikmati pemandangan indahnya puncak, perbukitan, di sana ada sawah dan yang lain-lain. Begitu juga dengan orang yang pergi ke Bandung yang mungkin melalui jalan tol Cipularang. Apalagi sekarang sudah ada jalan layang di atas tol. Ya. Jarak tempuhnya pasti akan lebih cepat, sudah. Jadi pasti saudara, ke orang yang baik melalui jalan tol Cipularang, orang melalui yang namanya jalur puncak, pasti dia memiliki tujuan. Begitu juga dengan Bapa Yahweh, ketika Dia membawa umat Israel, Dia tidak membawanya melalui jalan yang lebih singkat, tetapi Dia bawa putar melalui padang gurun. Dan jelas sekali Tuhan memiliki tujuan. Jadi kalau dalam hidup kita mengiring Tuhan, sering kali diperhadapkan kepada atau dibenturkan dengan pergumulan, dengan persoalan, itulah padang gurun yang harus kita lewati. Dan melalui Midras hari ini saya mau ingatkan kepada kita, saya mau garis bawahi kepada kita, padang gurun itu bukan merupakan pilihan. Kalau saya tidak mau, maka saya akan bebas daripada guru. Saya mau iring Tuhan, tapi saya nggak mau melewati padang gurun. Saya mau ikut Yesus, tapi saya nggak mau menghadapi persoalan. Saya tidak mau ada pergumulan. Padang gurun itu, saudaraku, bukanlah sebuah pilihan bagi kita yang mau mengiring Dia. Karena memang, saudaraku, janji Tuhan mau membawa hidup kita yang tadinya kita diperbudak oleh dosa, yang tempatnya kita tahu bahwa upah dosa ialah maut, upah dosa ialah kebinasaan, upah dosa adalah penghukuman. Tetapi karena kasih Tuhan melalui putranya Sang Yeshua HaMashiach, Sang Mesias kita, Dia membawa kita untuk memindahkan kita dari maut, dari penderitaan kepada kehidupan yang kekal, yaitu Kanaan surgawi. Kerajaan surga itu menjadi jaminan bagi kita. Itulah tanah Kanaan bagi kita, tanah perjanjian bagi kita. Dan kita sedang dibawa, dituntun oleh Tuhan. Kalau kita tadinya sudah keluar dari perbudakan dosa,
dosa, ibarat gambar Misraim tadi. Nah, Tuhan, saudaraku, mau membawa kita ke negeri perjanjian. Tetapi sebelum kita masuk ke negeri perjanjian, yaitu Kanaan surgawi, kita memang harus dibenturkan. Kita harus menghadapi pergumulan. Dan itulah ibarat padang gurun bagi saudara dan saya. Sama seperti orang Israel. Jadi padang gurun itu sekali lagi itu bukanlah merupakan sebuah pilihan bagi kita. Tetapi padang gurun itu merupakan kewajiban. Proses itu adalah kewajiban bagi kita. Hanya persoalannya, saudara-saudaraku, yang harus kita pahami, apa tujuan Tuhan sehingga Dia mau memproses kita. Dan proses padang gurun masing-masing kita tentunya berbeda-beda. Salib yang kita pikul dalam mengiring Yesua tentunya berbeda-beda. Tetapi rasanya sama, sakit, menderita. Di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 jelas ayat yang kedua, tolong Pak Randy bantu saya untuk baca. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Elohimmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apa yang kau pegang pada perintahnya atau tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang ingin saya angkat, tujuan Tuhan sehingga membawa orang Israel, sehingga mereka harus melewati padang gurun. Kita tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel kurang lebih 400-an tahun. Mereka berada di Misraim. Kita tahu bagaimana kehidupan mereka. Setiap hari mereka terikat dengan sebuah rutinitas yang mereka jalankan dari pagi sampai sore sampai malam. Terus begitu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan bawa mereka di padang gurun karena Tuhan mau menuntun mereka dan mengikuti, dan Tuhan mau supaya mereka itu mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Jadi bukan lagi, saudaraku, dengan egonya mereka, dengan kemauan dan keinginan mereka. Mereka seenaknya, saya maunya berbuat begini. Seperti waktu mereka ada di Misraim. Saya mau melakukan yang ini saja. Saya tidak mau mengikuti seperti apa yang dikatakan Mose, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak inginkan, saudara. Sehingga padang gurun yang Tuhan izinkan mereka lalui itu untuk mengubah kehidupan daripada orang Israel yang sudah sekian lama ada di Misraim. Tabiat mereka, karakter mereka itu dirubah oleh Tuhan, sehingga Tuhan inginkan supaya mereka itu mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dituntun oleh Tuhan. Dan mengikuti tuntunan Tuhan itu, saudaraku, memang tidak enak. Sebagaimana kalau kita baca dalam kitab Bilangan, berbicara tentang tiang awan dan tiang api, dalam konteks ini pun sempat disinggung. Mereka harus bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Kapan saja tiang awan itu bergerak, kapan saja tiang api itu bergerak, maka orang Israel pun harus bergerak. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan berikan kepada mereka Torah. Dan tentunya, saudaraku, tidak mudah bagi orang Israel
lakukan saudaraku sudah ratusan tahun, itu tidak mudah dirubah. Tidak gampang untuk mereka rubah. Termasuk dalam soal perkataan yang suka bersungut ini tidak gampang. Coba aja kita soal masalah perkataan. Orang kampung yang sudah terbiasa mulutnya kasar, suka maki orang, atau yang suka marah-marah, terus dirubah saudara, kalau bukan dengan kekuatan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan sendiri yang mengaruniakan rohnya di dalam hati kita, dalam hidup kita, nggak mungkin kita bisa berubah. Dari yang pemarah, yang tukang maki, tiba-tiba menjadi orang yang lemah lembut. Jadi dari orang yang pendendam, tiba-tiba menjadi orang yang mengampuni. Itu tidak gampang. Sekali lagi saudaraku, merubah kebiasaan yang sudah ratusan tahun itu tidak mudah. Untuk itulah saudaraku, Tuhan memproses mereka. Tuhan ingin melihat apakah mereka mau berubah apa tidak. Apakah mereka mau taat kepada tuntunan Tuhan, kepada perintah Tuhan atau tidak. Dan 1 Korintus menjelaskan kepada kita, pasal yang ke-10, dari ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-11. Bagaimana sebagian besar daripada orang Israel yang keluar dari tanah Misraim itu tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk ke negeri perjanjian. Dan itu membuktikan bahwa orang-orang yang gugur di padang gurun, orang-orang yang gagal di padang gurun, yang gagal masuk ke negeri perjanjian, adalah orang-orang yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan, yang hatinya tidak mau berpaut kepada perintah Tuhan, kepada Tauratnya Tuhan, sehingga akhirnya mereka gagal masuk ke negeri perjanjian. Firman Tuhan mencatat yang kita tahu, dari angkatan yang keluar dengan yang namanya Kaleb bin Yefune dan Yahosua bin Nun, itu hanya 2 orang ini yang masuk ke negeri perjanjian. Sehingga ayat yang ke-11 berkata, saudaraku, kegagalan daripada sebagian besar orang Israel yang mati di padang gurun, yang tidak mau taat, yang tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan, yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan, itu harus menjadi pembelajaran bagi pengikut-pengikut Mesias di akhir zaman ini. Dengan kata lain, saya mau ingatkan kepada kita, kalau ini diangkat oleh Rasul Saul, dituliskan dan ditekankan untuk dijadikan warning, bagaimana orang Israel sebagian besar gagal masuk ke negeri perjanjian, maka begitu juga kita yang mengikuti Yeshua di era Mesiani. Dengan kata lain, kita pun ternyata bisa gagal masuk ke negeri Kanaan surgawi, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, kalau kehidupan kita tidak mau taat kepada Taurat Tuhan, tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan, tidak mau meninggalkan segala tabiat-tabiat yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak mau meninggalkan kebiasaan rutinitas yang lama untuk mengikuti dan mengiring Tuhan. Saya sudah singgung di Sabat yang lalu bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang Israel waktu di Misraim, yang juga ikut menyembah kepada ilah-ilah yang ada di Misraim. Itu mereka tetap lakukan ketika Tuhan membawa mereka ke negeri Kanaan, negerinya orang Amori, orang Feris, orang Yebus, dan yang lain-lain. Sulit saudaraku bagi orang Kristen zaman sekarang untuk meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tauratnya Tuhan, yang saya katakan selalu itu adalah isi hati daripada Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak Bapa atas umat pilihannya, umat yang telah Dia tebus, umat yang telah dibawa tuntun, dibawa keluar dari Misraim rumah perbudakan, dituntun dan dibawa ke negeri perjanjian. Taurat itulah isi hati dan kehendak Tuhan.
Tetapi sangat miris, saudara, kalau kita mau jujur, kita melihat saudara-saudara kita kekristenan pada umumnya yang masih menolak, yang masih menganggap bahwa Torah itu justru sudah tutup buku. Perjanjian lama itu sudah selesai. Torah itu sudah tutup buku. Itu zaman batu dan yang lain-lain. Sangat disayangkan. Padahal saya sudah jelaskan sahabat yang lalu, bahwa segala sesuatu itu sumbernya itu, dasarnya, fondasinya adalah Torah. Kita para nabi itu dasarnya adalah Torah. Kita perjanjian yang dibaharui atau yang kita kenal dengan perjanjian baru itu pun dasarnya adalah Torah. Karena hukum kasih yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach, kasih kepada Elohim dan kasih kepada sesama, itu adalah Torah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah, tidak gampang meninggalkan tradisi yang sudah dibawa sekian lama. Yeshua dalam ajaran kepada murid-muridnya memberikan peringatan yang sangat tegas dan keras. Hati-hati, waspada kamu terhadap yang namanya ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Ragi yang dijelaskan di sana tidak lain adalah pengajaran, ajaran daripada kelompok kaum Farisi dan Saduki. Yang tentunya kalau Tuhan Yeshua memberikan warning, saudaraku, ini tidak sama sekali berkaitan dengan Torah yang ditulis oleh Mose di dalam 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bukan itu yang dimaksud oleh Yeshua untuk dihati-hati, bukan. Yang dikasih warning oleh Mose tentang ajaran Farisi bukan yang itu, saudara. Bukan yang 5 kitab Mose itu, bukan yang 613 misbot itu, bukan. Tetapi yang diberikan warning ini, saudaraku, tidak lain adalah tafsiran-tafsiran yang menyusup dari para rabi-rabi. Yang saya selalu katakan dan jelaskan, memang tujuan awalnya itu adalah mulia dan sangat baik. Mereka ingin memagari Torah, sehingga pagar inilah dibuat oleh para rabi, supaya orang Israel tidak salah di dalam menjalankan Torah. Tetapi dari apa yang mereka buat ini banyak yang kebablasan. Dari mana kita bisa tahu kalau mereka sudah kebablasan? Banyak ya di zaman Yeshua, di dalam ajarannya yang coba untuk meluruskan apa yang selama ini sudah diajarkan kepada mereka. Banyak, saudara, orang-orang Farisi yang menentang ketika Yeshua misalnya menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Ini salah satu contoh membuktikan bahwa Sabat ini ketika mereka buat pagar, yang saya katakan tujuannya awal itu baik, sangat mulia, tetapi kebablasan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi di zaman Yeshua dan orang-orang Saduki ini sudah mereka terima dan jalankan turun-temurun. Sangat disayangkan kalau apa yang diajarkan, apa yang dikerjakan dan dilakukan, ternyata yang sudah turun-temurun ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, ternyata itu tidak sesuai dengan perintahnya Tuhan, tidak sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Ini yang fatal, ini yang berbahaya. Dan mari kita renungkan baik-baik. Kalau kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani, harusnya ini pun menjadi perenungan kita. Apakah yang kita jalankan di dalam gereja kita, apakah itu semata-mata perintah dari manusia, ajaran dari manusia,
yang mungkin sudah turun-temurun dilakukan, bahkan mungkin sudah ratusan ribuan tahun. Tetapi yang jadi persoalan, apakah itu sesuai dengan perintah Tuhan apa tidak? Memang lucu, saudara. Teman-teman kita, bahkan saudara-saudara kita, dalam Yesaya pasal yang ke-51 tadi sudah kita baca. Renungkan baik-baik, jangan pernah takut, jangan pernah malu. Karena kita yang masuk ke dalam arus pemulihan ini, dari nama, dari hari ibadah, dari perayaan, termasuk mungkin ada atribut-atribut, kita dianggap, saudaraku, oleh kelompok yang mayoritas, oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita kembali ke zaman batu. Ada yang lebih fatal lagi, saudaraku, menganggap bahwa Yeshua katanya sudah menebus kita dari hukum Taurat. Ketika Yeshua mati, dia menebus kita dari hukum Taurat, maka otomatis Taurat itu tidak berlaku. Kok malah kita katanya memilih untuk kembali ke Taurat? Jadi ibarat dia tebus kita dari maut, kok kita berdoa minta kembalikan ke maut katanya. Kalau hukum Taurat yang dimaksud itu ibarat jurang, kok kita minta kita dikembalikan ke jurang. Ini salah paham, saudara. Ini gagal paham. Makanya yang saya selalu katakan, kitab suci kita tidak boleh ada yang kontradiktif. Kitab suci kita tidak boleh ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Antara kitab yang satu dengan kitab yang lain, antara penulis yang satu dengan penulis yang lain, bahkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Karena kalau sampai saudaraku itu bertentangan, maka bahaya kita. Bahaya kita mengikuti sesuatu yang ternyata di dalamnya saja tidak jelas, tidak bertentangan. Saling bertentangan maksud saya. Ini bahaya. Itulah sebabnya kalau kita menemukan ada sesuatu yang bertentangan di dalamnya, kita renungkan baik-baik, rendahkan hati, minta tuntunan daripada Tuhan. Jangan-jangan kita yang salah memahami, kita yang salah mengerti, atau jangan-jangan terjemahan kita yang justru keliru. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini penting bagi kita. Dan melalui Midas hari ini saya kembali lagi mau ingatkan kepada kita. Sekalipun kita dibawa oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, bahkan dibenturkan dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan, ingat satu hal, bahwa tiang awan dan tiang api tidak pernah meninggalkan orang Israel. Artinya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu akan berlaku bagi saudara dan saya yang mau dituntun oleh Tuhan. Bagian kita adalah percaya saja. Bagian kita adalah jangan kita menyalahkan keadaan orang lain, menyalahkan situasi, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Siapa kita? Daud saja, saudara, seorang raja yang begitu luar biasa dikagumi oleh Tuhan, berdoa dan berpuasa untuk anaknya yang sedang sakit 1 minggu agar supaya anaknya ini bisa disembuhkan. 1 minggu persis dia berdoa dan berpuasa. Kerjaannya nggak ada yang lain, hanya meminta belas kasihan Tuhan. Toh juga saudaraku tidak bisa merubah keputusan Tuhan. Akhirnya anak ini pun tetap meninggal. Tetapi apakah Daud mempersalahkan Tuhan? Dia kecewa kepada Tuhan? Tidak. Tidak. Dia terima itu, saudaraku, dengan penuh rasa syukur.
Sehingga ketika dia tahu anaknya mati, dia bangkit. Yang tadinya mandi aja kagak, boro-boro pakai wangi. Tidur di tempat tidur raja aja dia nggak mau. Tapi ketika anaknya meninggal, justru dia bangkit, dia mandi, dia suruh siapkan hidangan. Dia terima dengan ucapan rasa syukur keputusan Tuhan. Kalau kita membandingkan dengan Daud, siapa kita? Jadi kalau ada di antara kita, saudaraku, yang tidak mau menerima keadaan, tidak mau menerima kenyataan, yang mungkin hari ini, akhir-akhir ini engkau hadapi, dan engkau mempersalahkan Tuhan, koreksi diri, introspeksi diri, dan bertobat. Siapa kita yang mau mempersalahkan Tuhan? Kehidupan kita dibandingkan dengan Daud nggak ada apa-apanya. Ketaatan seorang Daud, hubungan intim Daud dengan Tuhan nggak ada apa-apanya kita. Dia saja tidak pernah diprotes. Nah, kita siapa mau protes Tuhan? Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Midas hari ini, ingat baik-baik saudaraku bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu akan selalu menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Tugas kita adalah percaya saja sepenuhnya kepada Dia. Kalau engkau masih ragukan itu, bertanyalah di dalam hatimu sendiri. Apakah sesungguhnya engkau mengenal Tuhan apa tidak? Tujuan Tuhan membawa orang Israel melalui padang gurun supaya mereka mengenal sifat-sifat Tuhan. Mereka mengenal Dia dengan baik. Bukan lagi hanya apa kata Mose. Bukan hanya lagi apa kata orang-orang tua dulu atau leluhur mereka. Tetapi mereka sendiri melihat, mengalami, mereka merasakan Tuhan itu secara pribadi di dalam hidup mereka. Jadi padang gurun itu saudaraku diizinkan oleh Tuhan supaya orang Israel bisa mengenal sifat-sifat Dia secara benar. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita tidak fair dengan Tuhan. Kita klaim di satu sisi sifatnya Tuhan. Tuhan, bukankah engkau Tuhan yang baik? Bukankah engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji? Tapi di sisi lain kita lupa bahwa Tuhan kita itu Dia juga Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang adil. Sehingga tanpa perlu kita minta tuntut apa yang Dia janjikan, Dia tahu kok. Dia tahu firman-Nya. Dia gak pernah lupa dengan janji firman-Nya. Kalau engkau lakukan apa yang menjadi bagianmu, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Kalau kita masih sering lupa, saudara. Saya sudah kirim tadi parasanya. Waktu Pak Berlin bilang, saya lihat ternyata saya lupa, saya gak ada paket. Jadi saya kirim gak terkirim di benua ya. Saya dengan PD-nya udah kirim dari tadi. Kata Bu Gembala, parasanya udah disiap, udah dikirim dari tadi. Ternyata lupa kalau saya nggak ada paket. Ya. Tugas saya salah satu jemput anak saya kalau pulang sekolah. Kemarin saya udah jalan ke Jogja, saya lupa anak saya belum dijemput. Begitu di sana telepon, waduh anak saya di sekolah, lupa saya saudara, gitu kan? Yang Ibu Gembala takutkan kalau saya lupa, kalau dia udah punya istri, katanya mana? Kan gitu. Kalau itu rasanya mau pura-pura lupa itu saudara, bukan lupa beneran, gitu ya. Jadi sekali lagi Tuhan kita itu Dia gak pernah lupa dengan janjinya, dengan firman-Nya. Asalkan kita lakukan saja apa yang menjadi bagian Dia, Tuhan pasti akan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang paling terakhir tujuan Tuhan membawa umat Israel memutar padang gurun supaya orang Israel tahu bahwa hanya Dialah Tuhan dan tidak ada yang lain. Sekali lagi, hanya Bapa Yahweh lah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itulah yang Dia izinkan supaya orang Israel tahu. Dan itu harus dikumandangkan oleh orang Israel.
Begitu juga dengan kita, saudara. Dia berbenturkan kita, perhadapkan dengan persoalan. Ketika dia nyatakan kuasanya, ketika dia nyatakan kemuliaannya, dia memberikan jalan keluar solusi bagi kita. Kita boleh menyatakan bahwa sungguh Engkaulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Percaya itu, saudara, imani itu, sehingga kita akan terus menjadi saksinya untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Jadi jangan kita curiga dengan Tuhan. Jangan kita mengeluh dan bersungut. Jangan sampai ada di antara kita kehilat benua yang gagal masuk ke negeri perjanjian. Apalagi gembalanya, aduh amit-amit. Gembalanya yang berkuar-kuar di sini terus kayak yang apa tuh, yang di perampatan, ya. Kalau misalnya calo-calo begitu, beles. Begitu mobilnya jalan ke Lebak Bulus, dianya nggak ikut. Dia cuma berteriak mengarahkan orang bahwa, nah ini mau ke Lebak Bulus, tapi dia nggak pergi ke Lebak Bulus. Miris, saudaraku. Pada akhirnya kalau ada pemimpin-pemimpin gereja, para gembala-gembala yang sering berkuar-kuar berkhotbah, justru akhirnya mereka yang tertinggal, mereka yang binasa. Karena sekarang saya melihat pemulihan itu, saudaraku, justru dimulai dari bawah. Pemulihan itu, saudaraku, justru dari jemaat. Begitu sulitnya seorang pendeta, seorang gembala menerima arus pemulihan ini. Baik nama, baik hari raya, perayaan, dan lain-lain. Tetapi, saudaraku, jemaat-jemaat di bawah justru begitu legowo menerima kabar baik, kabar sukacita tentang kebenaran yang hakiki ini. Jangan sampai justru jemaatnya malah ada di Samain, ada di negeri yang dijanjikan, malah si gembalanya justru ada di negeri yang lain. Ini sangat memprihatinkan. Jangan heran, saudaraku, contoh yang paling jelas kita bisa melihat. Sekian lama, ratusan bahkan ribuan tahun orang Israel menantikan datangnya Sang Mesias. Para ahli Taurat mencoba menyelidiki, saudaraku. Siang dan malam mungkin Taurat itu, tanah itu. Kira-kira, saudaraku, Mesias itu datang kapan? Sang penyelamat, sang pembebas itu datangnya kapan? Tetapi lucu, saudara, ketika Mesias itu akan datang, malaikat memberitahukan kabar baik, kabar sukacita, kabar kelepasan, kabar yang begitu besar. Bukan kepada ahli Taurat, bukan juga kepada para imam, bukan juga kepada kelompok orang Saduki, tetapi justru diberitahukan kepada para gembala yang sedang menggembalakan domba, bahwa hari ini katanya telah lahir Mesias yang dinantikan, Mesias yang dijanjikan di kota Daud. Diberikan tanda kepada mereka. Mereka tinggalkan domba dan mereka pergi. Waktu bertemu mereka sujud dan menyembah. Orang-orang gembala, orang-orang kecil, orang-orang sederhana, ketika malaikat datang memberitahukan kabar baik, kabar sukacita ini, mereka tidak banyak berargumen, saudara. Tapi kalau malaikat datang kepada imam, kepada ahli Taurat, waduh, Yasua aja sampai geleng-geleng kepala, saudara. Yang akhirnya mereka bersepakat untuk justru membunuh Yasua, sekalipun memang itu adalah jalan yang harus dia lalui. Berapa banyak ahli Taurat yang menerima pemberitaan dia, yang menerima dia? Sangat-sangat minim, saudara. Kalaupun ada kata firman Tuhan dalam kitab Yohanan, mereka takut mengekspos imannya. Karena mereka sudah bersepakat barang siapa yang percaya kepada orang ini sebagai Mesias, dia harus dikucilkan. Jadi bisa saja waktu malaikat Gabriel datang menyampaikan pesan kabar baik ini kepada ahli Taurat, wah, justru terjadi perdebatan, terjadi argumentasi yang alot. Akhirnya ya udah malaikat pergi, kan begitu. Nah begitu juga yang kita alami. Ketika arus pemulihan kabar baik ini kita sampaikan kepada para pemimpin agama, begitu susahnya mereka menerima. Banyak sekali argumentasinya. Sekalipun kadang-kadang argumentasinya juga
ya jauhlah dengan apa yang ditulis dalam kitab suci. Sehingga lebih enak kita sampaikan kebenaran ini, kabar baik, pemulihan demi pemulihan justru kepada jemaat-jemaat. Dan niscaya saya percaya, kalau ini adalah kebenaran, kita bukan membela kebenaran, sang pemilik kebenaran itu yang akan menjadi pembela. Kalau ini waktunya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Percayalah saudara, bahwa Tuhan melakukan semua untuk mendatangkan kebaikan. Bapa Yahweh kiranya memberkati kita semua. Haleluya.